Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Syafdaning MPD dan Ibu Windy Dwi Andika MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah perkembangan kognitif anak usia dini. Saya Prita Yusmida dengan nomor induk mahasiswa 06147282126041 dari kelas Indralaya. Hari ini kita akan membahas mengenai teori belajar kognitif menurut David Ausubel. Baiklah, yang pertama saya akan membahas mengenai siapa itu David Ausubel. David Ausubel adalah salah satu tokoh psikologis pendidikan yang terkenal dengan teori metode belajar bermakna. Sebenarnya, menurut David Ausubel ada dua jenis belajar. Yang pertama, belajar bermakna, dan yang kedua, belajar menghafal. Apa itu belajar bermakna? Belajar bermakna yaitu proses belajar di mana informasi baru dihubungkan dengan struktur pengetahuan yang telah dimiliki oleh anak. Selanjutnya yaitu belajar menghafal. Belajar menghafal adalah siswa dituntut untuk menerima dan menguasai materi yang telah diberikan oleh guru atau dibaca tanpa makna, seperti yang sering kita lakukan di sekolah. Kenapa sih anak sering lupa dengan materi yang telah kita ajari kepada mereka? Karena metode yang kita gunakan itu salah, yaitu metode menghafal. Jadi, bagaimana agar anak terus mengingat materi yang telah kita ajarkan? Dengan cara menggunakan proses subsumsi. Proses subsumsi yaitu proses di mana penerimaan yang mengkaitkan informasi yang baru anak temui dengan struktur kognitif yang telah dimiliki oleh anak dengan belajar bermakna. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi belajar bermakna. Yang pertama, struktur kognitif yang ada. Yang kedua, stabilitas dan kejelasan pengetahuan dalam suatu bidang studi tertentu dan pada waktu tertentu. Menurut David Ausubel, ada 4 tipe belajar. Yang pertama, belajar dari penemuan yang bermakna. Yang kedua, belajar dari penemuan tidak bermakna. Yang ketiga, belajar menerima. Dan yang keempat, belajar menerima yang tidak bermakna. Belajar bermakna juga memiliki syarat dalam pelaksanaan. Yang pertama, informasi atau pengetahuan harus logis agar masuk ke dalam long time memory anak. Yang kedua, harus mengetahui tujuan dari pembelajaran. Yang ketiga, membuat pembelajaran tersebut lebih menarik agar anak merasa penasaran dan tertarik terhadap pembelajaran tersebut. Lalu yang terakhir, bagaimana proses penerapannya? Saya akan mengambil contoh belajar perkalian. Mungkin bagi kita perkalian 1 sampai dengan 10 itu mudah, tapi bagi anak usia dini atau anak yang baru belajar perkalian itu akan sangat sulit dan susah. Maka dari itu, pertama kita harus menjelaskan dulu konsep dari perkalian itu. Contohnya, baiklah pada video pembelajaran kali ini saya ditemani oleh Hai, nama saya Muhammad Denis Al-Fatir. Nah, pada kali ini kita akan belajar mengenai perkalian. Di sini saya akan menjelaskan dulu konsep dari perkalian, bagaimana cara mendapatkan hasil dari perkalian tersebut. Perkalian 2 ada 2 dikali 2 sama dengan 4. Itu berarti angka 2-nya muncul 2 kali dalam penjumlahan atau tambahan. Jadi 2 dikali 2 sama dengan 4 itu sama saja dengan 2 ditambah 2 sama dengan 4. Untuk seterusnya 2 dikali 3 sama dengan 6, berarti 2-nya muncul berapa kali? 3 kali. 3 kali, yaitu 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 6. Selanjutnya yaitu 2 dikali 4 sama dengan 8, berarti 2-nya muncul berapa kali? 4 kali. Berarti 2-nya muncul 4 kali, yaitu 2 ditambah 2 sama dengan 4, 4 ditambah 2 sama dengan 6, 6 ditambah 2 sama dengan 8. Begitupun dengan perkalian seterusnya. Nah, jika kita tidak menjelaskan tentang konsep perkalian terlebih dahulu, maka anak usia dini itu tidak akan tahu bagaimana proses dari perkalian dan bagaimana cara mendapatkan hasil dari perkalian tersebut. Baiklah, sekian video dari saya mengenai teori belajar menurut David Ausubel. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.